Baik, kita mulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Eh, Pertama yang saya hormati pembicara kita pada kegiatan hari ini, sharing dan review proposal riset eksternal Profesor Joko Sigit Sayogo PhD yang sudah bergabung secara online. Yang saya hormati Sekretaris Prodi Informatika Pak Dena Regata Akbi dan Pak Ardianto Wibowo. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen baik dari lingkungan Prodi Informatika maupun dari prodi lain di Fakultas Teknik maupun di fakultas yang lain yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini secara online. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kesehatan dan kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menyelenggarakan ini sebenarnya agenda rutin prodi Prof. Jadi setiap ada pembukaan proposal untuk penelitian eksternal itu kami rutin mengundang eh, yang kami anggap sebagai pakar dari eksternal prodi. Tahun kemarin kami mengundang Prof. Indah untuk memberikan masukan, coaching kepada kami, dan pada kesempatan ini kami mengundang Prof. Joko Sigit Sayogo. Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa Islam pada kita sekalian. Prof. Joko Sigit dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, agenda kita pada hari ini adalah kita akan mendengarkan paparan singkat mungkin dari Prof. Joko Sigit, kemudian ya ada tanya jawab, diskusi, syukur-syukur nanti kalau waktunya cukup Bapak Ibu yang sudah punya proposal atau rencana penelitian karena waktunya mepet tinggal sekitar 9 hari lagi dengan hari ini itu mungkin bisa disampaikan. Sebagai informasi Prof, di tahun kemarin itu untuk penelitian beberapa dosen mengusulkan karena di tempat kami ini banyak yang belum eligible karena kepangkatan sebenarnya, bukan karena Sintaskor. Kalau Sintaskor saya yakin Bapak Ibu sudah sangat eligible, tetapi karena kepangkatan sehingga harus join dengan Bapak Ibu dari prodi yang lain atau dari fakultas yang lain. Termasuk saya sendiri kemarin itu juga join dengan dosen dari pendidikan karena waktu itu tidak eligible. Alhamdulillah sekarang beberapa sudah eligible karena syaratnya diturunkan bisa lektor. Tetapi dari yang kami usulkan di tahun kemarin juga belum ada yang lolos kecuali yang saya join dengan Bapak Ibu di prodi yang lain, sedangkan yang eh, mandiri dari prodi informatika memang belum berhasil lolos. Yang lolos masih pengabdian satu orang dosen. Jadi ini memang harapan kami mudah-mudahan melalui kegiatan ini pertama meningkatkan semangat Bapak Ibu. Meskipun belum lolos di tahun kemarin jangan patah semangat untuk kita ajukan lagi karena juga ini menjadi salah satu indikator kinerja prodi dan juga indikator kinerja institusi untuk meningkatkan penelitian secara eksternal. Kalau internal sudah jangan ditanya, eh, hampir semua sudah ikut baik yang di universitas maupun yang di blok dan fakultas. Nah, tinggal yang eksternal ini mau pecah telur, mudah-mudahan tahun ini ada yang lolos pure dari informatika. Kalau gabungan dengan prodi lain, insya Allah. Demikian mungkin Prof. Awal pembukaan dari kegiatan ini. Selanjutnya monggo jenengan bisa langsung mengambil alih dan apa namanya
memberikan materi-materi atau review terhadap proposal-proposal kami. Sekali lagi terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kaprodi, Pak Galih, Bapak Sekprodi, Pak Denada, sama satu lagi saya tadi nggak terdengar namanya, mohon maaf karena masih belum familiar ya, ini pertama kali saya ada di Keinformatika, jadi belum hafal nama, mohon maaf. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Hanya saja saya ingin klarifikasi dulu sebelumnya bahwa saya bukan reviewer nasional sama sekali. Dulu pernah ikut TUT, tapi karena ada perubahan mekanisme, jadi sehingga akhirnya berubah lagi. Yang saya miliki itu hanya pengalaman, karena mulai tahun 2014 sampai 2023, alhamdulillah setiap tahun saya selalu mendapatkan pendanaan riset dari Dikti, kadang-kadang beberapa riset dalam 1 tahun. Oleh karena itu yang akan saya bicarakan di sini lebih banyak sharing pengalaman saya. Jadi bukan, karena saya sendiri bukan reviewer sehingga saya nggak bisa klaim bahwa saya adalah reviewer. Jadi kita akan bicara, kita sharing pengalaman aja, saling sharing pengalaman. Mohon izin saya coba share dulu. Oke, monggo. Sebentar. Bentar. Saya karena ini pakai tab jadi masih agak cari-cari gimana caranya sharing pakai tab. Kalau kesulitan bisa saya bantu dari materi yang... Oh ya, mungkin begitu saja. Oke. Pak Galih, mohon bantuannya. Siap. Sebelumnya saya juga bukan orang yang tepat ini. Di sini ada yang lebih, ada Mbak Urasonya, tadi saya lihat ada Pak Irfan. Harusnya Pak Irfan ini yang paling cocok ini. Saya dulu belajarnya bikin proposal ke Pak Irfan. Saya Pak belajar juga Pak pernah di... Joko. Pak Irfan juga kena di prodi kami, Prof. Pak Irfan itu selalu begitu. Beliau itu selalu rendah hati beliau itu. Jadi meskipun saya dulu agak sungkan juga ini karena belajarnya saya dari Pak Irfan ini. Tapi saya coba deh. Nanti tolong Pak Irfan kalau ada yang kurang tepat saya diarahkan. Sampun terlihat nggak, Prof? Sampun. Baik Bapak Ibu, next tolong Pak Galih. Seperti yang ini nextnya saya atau Galih. Ya. Baik. Seperti yang tadi dinyatakan Pak Galih, sekarang ketentuannya sudah dipermudah, lebih dipermudah lagi. Karena kalau kemarin itu kan memang harus ada publikasi, kemudian kepangkatan, dan sebagainya. Sekarang kayaknya lebih mudah, publikasinya hanya dilihat dari skor Sinta secara keseluruhan. Dan kalau eksakta seperti informatika berarti skor Sintanya 150 ya. Di sini karena tadi saya katakan saya bukan reviewer nasional, jadi yang saya sampaikan di sini ada 2 bagian di PowerPoint saya. Bagian yang pertama ini saya izin ngambil dari sebenarnya presentasi yang sudah dilakukan dalam sosialisasi mengenai panduan yang baru oleh DPPM beberapa minggu yang lalu. Kemudian di bagian yang kedua saya bicara tentang beberapa pengalaman saya dalam menyusun proposal. Nah, kembali lagi ada kemudahan terkait dengan persyaratan sebagai ketua peneliti maupun anggota peneliti. Kalau kita lihat di sini berarti hampir tidak ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh dosen-dosen di informatika. Saya tahu bahwa salah satu kendalanya karena masih banyak yang sangat muda-muda di informatika, sehingga kalau dulu terkendala kepangkatan, sekarang tidak ada
kendala kepangkatan. Hanya saja sepertinya pendanaan untuk riset dan pengabdian masyarakat itu dikurangi karena mayoritas dimasukkan ke matching fund. Oleh karena itu, kalau dulu misalnya boleh 2 ketua, 2 anggota, sekarang hanya 1 ketua aja. Atau 2 anggota. Nah, kecuali untuk penelitian pasca. Karena kalau penelitian pasca sarjana bisa maksimal 5. Next ini sekilas saja karena ini umum ada di panduan. Oke. Nah, informasi yang kami terima yang dibuka sekarang itu hanya 4 ini, Bapak Ibu. Yang dibuka hanya 4. Penelitian fundamental reguler, penelitian kerjasama yang dalam negeri, penelitian pasca sarjana, tesis dan disertasi, dan kalau terapan itu hanya yang jalur hilirisasi. Yang jalur kepakaran tidak dibuka atau belum dibuka, yang jalur pengembangan juga belum dibuka. Nah, berarti di sini kalau untuk Bapak Ibu yang di informatika, saya yakin bisa semuanya. Saya kurang tahu untuk penelitian pasca sarjana, kalau Bapak Ibu membimbing S2 maupun S3 berarti bisa masuk juga. Tetapi menjadi lebih terbatas skop yang bisa kita ambil. Nah, logikanya karena skopnya semakin dibatasi, hanya yang fundamental yang reguler saja, kemudian kerjasama hanya yang dalam negeri saja, serta terapan hanya yang jalur hilirisasi, maka persaingannya semakin tinggi. Kalau nggak salah kemarin informasinya rata-rata per tahun itu 30.000 proposal yang masuk. Jadi seluruh Indonesia. Jadi kayaknya kita harus berkompetisi lebih dalam lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kemudian tidak ada lagi skema penelitian yang berada di bawah administrasi perguruan tinggi. Kalau dulu ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, misalnya sampai pengembangan perguruan tinggi, sekarang nggak ada lagi. Semua persaingannya berarti di levelnya nasional semua. Oke. Next, Pak. Kali. Ya, ini hanya lebih ini saja. Berarti semuanya, kalau kita lihat persyaratannya minimal sudah lektor, kemudian yang jadi syarat utamanya hanya sintaskor. Jadi saya yakin ada banyak yang bisa memenuhi di informatika, harapannya semakin banyak di tahun ini. Kemudian juga ada kemudahan di luaran, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di yang paling kanan, kalau dulu luarannya itu penelitian dasar harus internasional terindeks bereputasi. Itu harus. Tapi kalau sekarang atau jadi bisa internasional terindeks bereputasi atau bisa terakreditasi Sinta 1 dan 2 atau buku. Oke. Jadi ada kemudahan dari perspektif luarannya. Kita tidak dipaksakan hanya untuk jurnal internasional yang bereputasi saja. Dan juga di tahun terakhir ini bisa berupa paten atau hak cipta atau policy brief. Oleh karena itu, untuk skema penelitian dasar, baik itu yang fundamental reguler maupun yang kerjasama dalam negeri, sepertinya dari sisi luaran menjadi lebih mudah, dari sisi persyaratan menjadi lebih mudah, tetapi dari sisi kompetisi dengan universitas lain, dengan peneliti lain menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari panduan yang dibuat dan penjelasan dari Ristekdikti, kompetisi kita nanti bukan lagi untuk memenuhi administrasi, tapi kompetisinya lebih banyak di substansi. Nanti kita akan bicara tentang substansi. Next, Pak. Ini yang hilirisasi, sama ketuanya juga minimal hanya lektor, gitu. Cuman persyaratan tambahannya harus punya paten atau paten sederhana. Dan luarannya bisa prototipe plus jurnal. Karena memang kalau penelitian terapan, seingat saya biayanya, pendanaannya jauh lebih tinggi. Berarti di sini selain prototipe, kita diharuskan untuk tetap mengeluarkan jurnal. Baik internasional, reputasi
nasional, maksudnya terakreditasi nasional maupun buku. Oke, ini jelas saja karena semua kita bisa baca di panduan. Next. Ini kriteria penilaian yang sekarang Bapak Ibu. Saya ambilkan dari punya Pak Yohanes kemarin. Kalau seleksi administrasinya kalau kita lihat semua seleksi administrasi komponen penilaiannya itu tergantung pada penulisan proposal kita. Jadi tidak lagi dipengaruhi oleh berapa jumlah. Kalau dulu misalnya, seingat saya waktu saya pernah nge-review yang dulu, kalau jurnalnya kurang dari 10 misalnya, kemudian nilainya berkurang dan sebagainya. Kalau sekarang kayaknya semuanya tergantung pada substansi, termasuk ketepatan kita dalam menuliskan proposalnya. Jadi tolong benar-benar dipatuhi ketentuan penulisannya, karena mereka sangat strict sekali. Tahun 2021 saya mendapatkan penelitian penugasan. Penugasan itu berarti nggak perlu ikut kompetisi karena ditugaskan gitu. Itu pun proposal saya dikembalikan hanya karena saya lupa nggak mengganti citasinya ke Vancouver, ke urutan angka. Bukan, saya pakainya APA waktu itu. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat strict sekali terkait dengan pemenuhan ketentuan penulisan proposalnya. Oleh karena itu sebaiknya diikuti aja. Kalau misalnya harus diminta 1000 kata, ya 1000 kata. Jangan lebih dari 1000 kata. Jangan terlalu sedikit juga. Kalau misalnya diminta di dalamnya ada beberapa komponen, ya semua komponennya harus dipenuhi. Baik. Next, Pak. Kita cepat aja karena nanti lebih banyak diskusi aja, lebih enak. Nah ini kalau yang non administrasi, berarti kalau administrasi kan staffnya Kemendikbud, berarti kalau ini sudah ke reviewer. Kalau ke reviewer di sini, kalau kita lihat publikasi itu nilainya bobotnya hanya kecil sekali, hanya 5%. Jadi nggak ada lagi kekhawatiran kita bahwa karena kesalahan kita dalam memasukkan literatur itu akan hukumannya kepada kita untuk mengurangi poin itu terlalu besar. Enggak. Meskipun demikian, ya, sebaiknya kita tetap membuat rekam jejak literatur yang kita gunakan itu sebaik mungkin mengikuti kriteria penilaiannya. Karena kalau 5%, totalnya kan 15%. Misalnya kita nggak memenuhi 1, berarti berkurang 5%. Kalau kita nggak memenuhi ketiga-tiganya, berarti ya berkurang 15%. Nah, rekam jejak penelitian ini kan berarti apa yang sudah kita punya, gitu. Terutama kaitannya dengan relevansi kepakaran kita untuk meneliti di bidang tersebut. Dan yang poin B ini nanti, Bapak Ibu, ini akan sangat terkait pada waktu kita menyusun roadmap maupun menyusun Fishbone. Karena nanti logikanya pada waktu, kalau pengalaman saya selama beberapa tahun itu, pada waktu kita menyatakan relevansi kepakaran, maka di dalam roadmap maupun di dalam Fishbone-nya, kita harus juga bisa menunjukkan, maupun di latar belakang state of the art, kita harus bisa menunjukkan penelitian-penelitian kita, publikasi-publikasi kita yang mana yang relevan untuk menunjang proposal kita yang sekarang. Oleh karena itu, meskipun ini kelihatannya kecil, ya, nilainya hanya 5% poinnya, tetapi sebenarnya ini terkait dengan poin-poin yang lainnya. Nah, kalau untuk jumlah kolaborator itu nggak terlalu penting. Yang penting kalau kita lihat itu dari relevansi terutama yang terkait dengan poin-poin yang lain. Semakin banyak jumlah kolaborator, semakin baik. Kita dapat tambahan 5%, tapi tidak punya pun, misalnya publikasi yang kita buat, Bapak Ibu melakukan publikasinya individual, nggak masalah.
Next. Nah, poin terpentingnya kemarin itu ada di sini Bapak Ibu. Di urgensi sekarang. Penetapan penilaian tertingginya ada di urgensi. Berarti poin urgensi ini sudah 45% sendiri. Nah, di dalam urgensi penelitian ini, yang salah satu yang menjadi fokus penilaian itu selain keterbaruan juga kebermanfaatan. Seberapa bermanfaat penelitian kita, dan kita harus bisa menunjukkan itu di proposalnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ya, jadi ada ketajaman perumusan masalah di dalam menuliskan ketajaman perumusan masalah itu yang poinnya 15% untuk penelitian dasar, kita harus bisa menunjukkan apa sebenarnya kontribusi dipecahkannya permasalahan tersebut dan bagaimana itu bisa diterapkan. Kalau inovasi pendekatan pemecahan masalah berarti kan kita bicara keterbaruan. Termasuk juga yang C, state of the art. Nah, bedanya kalau yang B berarti kita bicara ke keterbaruan pendekatan kita, kalau yang C ini lebih banyak ke literaturnya. Dikatakan bahwa kemarin itu literaturnya minimal ya, kalau bisa di bawah 10 tahun. Gitu. Kalau sekarang 2023 ya berarti harusnya 2003 paling tua literatur yang dipakai. Kalau gitu berarti asumsinya yang dimaksudkan dengan literatur di situ adalah penelitian terdahulu, bukan buku. Ya. Kalau buku atau teori dasar kita bisa pakai teori dasar yang lama. Tetapi untuk penunjangnya dari teori dasar itu misalnya kalau di manajemen Pak Widayat itu sukanya pakai teorinya Asjen. Tahun itu dibuatnya tahun 90-an gitu. Teori dasarnya boleh dipakai gitu. Tetapi untuk menunjang teori dasar tadi untuk menunjukkan kebermanfaatan maupun ketepatan penggunaan teorinya harus dari artikel jurnal-jurnal artikel yang di bawah 10 tahun. Semakin mudah semakin bagus. Akurasi peta jalan nanti kita akan bahas lebih detail bahwa apa saja yang harus masuk di dalam roadmap penelitian kita. Next. Metode poinnya 25%. Jadi kembali lagi yang poin terbesar pada urgensi. Metodenya hanya 25%. Dari 25% itu kalau kita lihat yang 20% ini ketepatan metode kita. Bahwa metode yang kita gunakan itu memang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang kita lakukan. Yang 10% ke ketepatan metodenya, yang 10% lagi bagaimana metode tadi bisa mendukung pencapaian luaran. Yang 5% hanya kejelasan bagian tugas. Nah, kembali lagi yang poin B, ini akhirnya terkait dengan relevansi tadi. Pada waktu kita bicara relevansi rekam jejak kita, maka itu berpengaruh ke urgensi, berpengaruh ke kejelasan bagian tugas. Karena terapan pengembangan saya mengasumsikan sedikit yang mengambil ke situ, berarti saya fokusnya lebih banyak ke dasar. Kalau dasar berarti mitra nggak diperlukan. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti maunya ke terapan, maka harus mitra. Tapi sepertinya untuk kita mungkin fokusnya lebih banyak ke dasar ya, karena kalau ke terapan kan harus ada, kita harus punya paten atau paten sederhana sebelumnya. Jadi saya nggak tahu seberapa jauh paten atau paten sederhana yang ada di informatika. Next. Referensi yang kita gunakan 15%. Nah, dari referensi 15% tadi, poin terbesarnya pada relevansi dan kualitas. Berarti ini agak lebih, kita harus lebih hati-hati waktu kita searching literatur yang kita gunakan sebagai dasar. Apalagi bicara tentang kualitas. Berarti karena kita biasanya identifikasi literatur pakai Google Scholar, dan di Google Scholar itu masih berbagai macam literatur bisa masuk, kita harus hati-hati yang mana yang punya kualitas yang dianggap cukup atau enggak. Berarti logikanya kalau kita pakai yang di Google Scholar, kita harus
Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, kita harus telusuri lagi jurnal yang kita pakai itu ke Simago atau ke Web of Science atau mana. Next, Pak. Nah, ini kita baru bicara ke pengalaman. Kita kaitkan aja dengan kriteria penilaian. Apa yang selama ini saya lakukan mulai dari 2014 sampai 2023. Next, Pak. Oke. Yang pertama tadi kan penilaian terbesarnya di urgensi, Bapak Ibu. Di urgensi itu nanti munculnya ada di pendahuluan. Kalau kita lihat di template-nya, di pendahuluan itu seperti ini, katakan. Penelitian dasar merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum, formulasi konsep, aplikasi konsep, pembuktian konsep. Karakteristik pentingnya analitis dan eksperimen. Berarti logikanya di sini kita masih tahapannya masih konsep. Kemudian poin pentingnya tidak boleh lebih dari 100 kata dan di dalamnya harus ada 5 komponen ini. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Berarti di sini tempat kita bicara tentang seberapa penting perumusan masalah kita. Karena ini yang akan jadi poin penilaian utama. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, state of the art, tadi sudah sama. Yang kelima, peta jalan. Nah, peta jalannya harus 5 tahun. Di dalam 5 tahun itu ada beberapa komponennya. Tahun pertama harusnya apa, tahun kedua apa, tahun ketiga, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas juga. Citasinya pakai Vancouver. Jangan sampai keliru, Bapak Ibu. Yang kelihatannya kecil gini, seperti saya contohkan, saya pribadi, kelihatannya kecil, sudah penunjukan pun masih dikembalikan hanya untuk mengubah citasi. Next, Pak. Nah, untuk perumusan masalah, 4 poin ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Kebaruan ya, dari permasalahan penelitian, permasalahannya sendiri seperti apa, kebaruannya, kegunaan bagi Indonesia, dan realitas hasilnya. Itu harus bisa kita tunjukkan di dalam rumusan masalah kita. Untuk kegunaan, berarti sebaiknya paling mudah, Bapak Ibu, meskipun di panduan yang sekarang nggak dibilang, itu kita kaitkan dengan RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Oke. Dan Renstra Perguruan Tinggi. Nah, sebisa mungkin perumusan masalah kita itu harus menunjang pemecahan masalah yang ada di rancangan Induk Riset Nasional ini. Atau ke permasalahan sosial tertentu yang diakui oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya Jokowi kan punya program yang harus dilakukan, apa kemarin namanya, saya lupa, mana Cipta atau apa. Nah, itu kita kaitkan ke situ. Ya, kita kaitkan ke situ. Harus kita bisa menunjukkan keterkaitan permasalahan yang kita uji dengan permasalahan secara real. Berarti baru kita bisa menunjukkan bahwa itu berguna. Meskipun tidak harus secara langsung ya keterkaitannya Bapak Ibu. Kan kadang-kadang misalnya penelitiannya Pak Galih, misalnya Pak Galih sukanya bicara metaverse. Metaverse kan di dalam RIRN misalnya bicaranya penyelesaian, misalnya salah satunya contoh aja penyelesaian masalah kemacetan misalnya, nggak tahu. Mungkin kan tidak bisa dikaitkan secara langsung karena tahapannya masih panjang dari penelitiannya Pak Galih ke penyelesaian kemacetan. Tetapi sebisa mungkin kita tunjukkan keterkaitan tersebut. Berarti cara paling mudah nanti kita gabungkan dua-duanya. Kegunaan bagi Indonesia kita gabungkan dengan realitas hasilnya. Dalam arti bahwa penelitian tentang metaverse itu nanti bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang apa dalam nantinya menunjang salah satu poin di dalam riset induk nasional. Ini biasanya kalau yang saya lakukan seperti ini, Bapak Ibu. Next. Yang kemarin saya lakukan seperti ini. Berarti saya tunjukkan bahwa penelitian saya nanti ini memenuhi penyelesaian masalah terkait dengan dynamic governance, tata kelola. Gitu. Untuk melakukan apa. Dan kemudian kita tunjukkan realitas hasilnya, karena hasil dari penelitian saya
yang dimasukkan realitas hasil itu, kita kan nggak bisa misalnya bilang penelitian saya itu akan mengurangi, misalnya langsung mengurangi kemiskinan, gitu nggak bisa. Tetapi misalnya seperti yang saya lakukan di sini, kalau contoh yang selama ini saya lakukan, bahwa dengan melakukan penelitian tentang dynamic governance, hasilnya karena berupa konsep, karena penelitian dasar itu masih konsep, bisa digunakan sebagai learning curve. Bisa digunakan untuk proses belajar supaya kesalahan dan inefisiensi yang ada di pemerintahan semakin kecil. Berarti maksud saya, pada waktu Bapak Ibu nanti membuat kontribusi dan realitas hasilnya jangan terlalu jauh, Bapak Ibu. Ingat, tadi dikatakan penelitian dasar itu konsep. Berarti kalau itu konsep, apa yang bisa digunakan dari konsep? Logikanya kan yang bisa digunakan dari konsep itu kan pembelajaran, kemudian identifikasi hipotesis lebih lanjut, dan sebagainya. Nah, yang spesifik aja, yang dekat aja, jangan terlalu jauh. Meskipun sebelumnya kita bilang bahwa ini akan bisa mendukung penyelesaian riset nasional yang ini, tetapi secara langsung penelitian kita, konsep yang kita buat itu akan menghasilkan apa? Seperti itu yang selama ini saya mengartikannya seperti itu. Kalau kita terlalu jauh, nanti dianggap nggak realistis bahwa riset kita kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang terlalu jauh dari yang seharusnya. Karena kembali lagi yang Bapak Ibu harus ingat bahwa kalau kita ngambil di penelitiannya dasar, ini asumsi saya nanti mayoritas ada di dasar, maka hasilnya itu hanya konsep, dan dikti juga menyatakan bahwa hasilnya itu konsep tadi di substansinya. Nah, kita lihat kan di substansi pendahuluan, bicara penentuan konsep, aplikasi konsep, dan sebagainya. Berarti kita berpikirnya, kalau itu sebatas konsep, maka menyelesaikan masalah apa? Secara real, yang paling dekat. Oke. Next, Pak. Nah, untuk urgensi, tadi ketajaman perumusan masalah dan inovasi pendekatan kan sudah terkait dengan sebelumnya. Pada waktu kita membahas permasalahan yang apa yang akan kita uji, itu berarti kita sudah bicara ketajaman perumusan masalah. Nah, kalau saya selama ini untuk menunjukkan bahwa permasalahan saya penting atau tidak, kembali lagi saya kaitkan dengan RIEN. Bahwa ini penting permasalahannya untuk diuji, karena ini nantinya mendukung penyelesaian RIEN, meskipun secara realistis dari hasil penelitian saya ini hanya menyelesaikan masalah ini, yang paling dekat. Bisa digunakan sebagai apa. Nah, untuk roadmap Bapak Ibu sekarang. Karena ini salah satu poin penilaian yang tinggi. Kalau state of the art itu kan kita hanya bicara tentang literatur yang mendukung bahwa penelitian kita itu, rumusan masalah yang kita buat itu memang penting. Belum diselesaikan oleh yang lain. Poin pentingnya ada di situ. Bahwa setelah kita menunjukkan rumusan masalah kita, setelah kita menunjukkan bahwa bagaimana kontribusinya, kita kan harus menunjukkan bahwa belum ada yang menyelesaikan. Belum ada yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang akan kita uji. Sehingga nanti semakin mendukung bahwa permasalahan kita itu memang perlu. Nah, untuk menunjukkan bahwa belum ada yang menyelesaikan permasalahan kita, kan kita lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang sudah melakukan itu apa saja sih? Tetapi fokusnya bahwa penelitian terdahulu itu belum menyelesaikan permasalahan yang akan diuji Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tesis atau disertasi kan biasanya pembimbingnya bilangnya harus ada gap. Ini yang sama. State of the art-nya itu kita buat untuk menentukan gap. Sehingga gap bisa mendukung ketajaman perumusan masalahnya. Dan tadi untuk membuat state of the art, literaturnya harus baru. Kalau bisa di bawah 10 tahun, lebih bisa lagi di bawah 5 tahun. Misalnya. Nah, yang kedua yang penting, peta jalannya, roadmap-nya. Di sini dikatakan roadmap-nya harus 5 tahun, dan sebisa mungkin tahun pertama itu penelitian kita sebelum-sebelumnya. Kalau kita tidak punya penelitian yang sebelumnya, maka kita tunjukkan penelitian-penelitian yang lain yang mendukung penelitian kita nanti. Jadi kembali lagi terkait dengan state of the art tadi. Dari literatur-literatur yang sudah ada, itu yang mana yang mendukung penelitian kita? Itu ada di tahun pertama. Berarti
intinya kita nggak mulainya dari nol. Karena kalau penelitian preliminary kayaknya mereka sulit menghasilkannya. Kalau saya biasanya buat roadmap-nya seperti ini. Coba next. Ini. Di tahun pertama dan tahun-tahun sebelumnya, saya tunjukkan apa saja penelitian yang pernah saya lakukan untuk mendukung permasalahan penelitian yang akan saya buat di tahun-tahun berikutnya. Itu ada di tahun pertama. Kembali lagi, kalau kita belum memiliki, maka kita tunjukkan penelitian yang lain yang akan mendukung sebagian dari penyelesaian masalah atau yang menunjukkan perlunya diselesaikan masalah yang diungkapkan Bapak Ibu. Kemudian di tahun berikutnya kita bisa bicara tentang penelitian kita selama 3 tahun ke depan maksimal atau 2 tahun. Kan tadi untuk penelitian dasar 2-3 tahun. Berarti harus kita tunjukkan, kalau memang kita maunya 2 tahun, harus kita tunjukkan bahwa tahun pertama dan tahun kedua itu yang menjadi penelitian kita. Kalau itu 3 tahun, ya berarti tahun pertama, kedua, ketiga. Kemudian yang harus diingat Bapak Ibu, tadi di pendahuluan yang diakui itu aplikasi konsep, pembentukan konsep, pembuktian konsep, sehingga di tahun ketiga atau tahun kedua, tahun terakhir kita harus bisa menunjukkan konsep apa yang kita penuhi. Apakah itu aplikasi konsep sudah terbentuk, apakah itu pembuktian konsep sudah dilakukan, dan sebagainya. Kalau saya yang biasanya saya lakukan di sini, di tahun pertama baru saya identifikasi komponennya, elemennya. Di tahun kedua saya modelkan komponennya, di tahun ketiga saya verifikasi. Berarti karena sudah diverifikasi, konsepnya sudah bisa dibuktikan. Nah, setelah tahun pelaksanaan penelitian, di tahun berikutnya kita tunjukkan, ya, ada 2 kemungkinan. Apa penelitian-penelitian yang lain yang bisa dilakukan, atau kita tunjukkan bagaimana penelitian kita menyelesaikan satu permasalahan yang ada di riset nasional atau di Renstra perguruan tinggi kita. Oke, kalau di sini yang saya lakukan di penelitian yang sekarang 2023, saya menunjukkannya keterkaitan ke Renstra, yang mana yang dipenuhi. Jadi Bapak Ibu, setelah penelitiannya Bapak Ibu, ada 2 kemungkinan di tahun berikutnya. Berarti kalau tahun pertama itu terkait dengan yang mendasari penelitian kita, kemudian kita punya 3 tahun, berarti yang sisa hanya 1 tahun aja. Nah, 1 tahun itu kita tunjukkan permasalahan tambahan apa yang bisa kita lakukan berikutnya. Next mungkin Mbak. Ini yang peta jalan. Nah, yang kedua metode. Kalau yang sebelumnya itu ada 3 kalau nggak salah yang dinilai. Ringkasan, pendahuluan, metode. Yang sekarang hanya pendahuluan dan metode. Nah, ini metode juga sama, metodenya nggak boleh lebih dari 1000 kata. Di sini dikatakan harus dilengkapi dengan diagram alir penelitian. Di dalam diagram alir penelitiannya itu harus ada apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dikerjakan. Berarti logikanya diagram alir penelitian ini merupakan fishbone-nya. Apakah harus bentuknya seperti fishbone? Enggak. Bisa dimodifikasi. Asalkan di situ menunjukkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menunjukkan bagaimana setiap tahun apa yang akan kita lakukan itu mendukung pencapaian luaran. Nah, kenapa harus ditunjukkan pencapaian luarannya? Karena nanti anggaran yang kita lakukan, anggaran yang kita ajukan itu harus sinkron dengan apa yang sudah kita bilang akan kita lakukan di dalam diagram alir kita. Ini contoh aja yang biasanya seperti saya lakukan. Coba next. Atau sebelumnya ke penentuan kriteria penilaian dulu aja. Tadi kan kriteria
penilaiannya ada 4. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan, kejelasan pembagian tugas itu sesuai dengan kepakarannya. Berarti kalau misalnya seperti tadi dikatakan Pak Gali bekerja sama dengan di FKIP, maka logikanya tugasnya Pak Gali ya tidak bisa membuat kurikulum karena Pak Gali nggak punya kepakaran untuk buat kurikulum. Tugasnya Pak Gali misalnya buat aplikasinya, itu baru sesuai. Oke. Nah, yang kedua, kesesuaian metode. Yang dimaksud kesesuaian metode itu bahwa setiap aktivitas yang akan kita janjikan akan kita lakukan, itu akan mendukung pencapaian luaran dalam yang sudah kita tentukan. Oke, next Pak. Ini contoh yang biasanya saya lakukan. Masih belum nih referensi, nanti aja kita kembali ke sini. Next. Kemarin sudah saya buatkan. Nah ini yang biasanya saya lakukan Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya fishbone. Kalau dibalik, ya, ini fishbone, tapi saya modifikasi. Yang sudut kiri paling atas menunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Oke, tadi kan diminta harus ditunjukkan apa yang sudah dilakukan. Cara paling mudah untuk menunjukkan apa yang sudah dilakukan, kita tunjukkan publikasi kita kalau ada. Atau kalau tidak ada, hasil penelitian kita. Hasil penelitiannya apa yang sudah kita lakukan untuk menunjang pencapaian penyelesaian permasalahan yang kita ajukan. Setelah itu, baru kita buat apa yang akan kita lakukan. Di sini yang mulai dari sebelah kanan sampai seterusnya, ini saya hanya mau menunjukkan bahwa ini yang akan saya lakukan. Saya akan melakukan review literatur, saya akan wawancara, saya akan melakukan fokus group, baru kemudian saya susun kerangka konseptualnya. Berarti logikanya nanti di tahun pertama itu anggaran yang saya buat harus ada anggaran untuk literatur, anggaran untuk wawancara, anggaran untuk fokus group. Selain anggaran untuk luaran. Kemudian kita tunjukkan di tahun pertama itu target kita luarannya apa? Dari sini, dari langkah yang kita lakukan. Kemudian di tahun kedua sama. Kita tunjukkan karena ini sudah di tahun kedua, kita nggak perlu lagi menunjukkan apa yang sudah dilakukan. Karena logikanya apa yang sudah dilakukan itu ada di tahun pertama. Di tahun kedua hanya kita tunjukkan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan yang sudah kita tuliskan di roadmap. Jadi jangan lupa, ini nggak boleh lepas dari roadmap Bapak Ibu. Apa yang kita bilang di roadmap tahun pertama, yang kita munculkan di aktivitas kita. Tujuan aktivitas kita atau pencapaian aktivitas kita. Apa yang muncul di tahun kedua itu berarti harus mengarah ke tujuan atau pencapaian tujuan yang ada di roadmap tahun kedua. Kalau misalnya di tahun kedua kita bilang verifikasi konsep, ya berarti di dalam diagram alirnya harus ada kata-kata verifikasi. Itu yang kita lakukan. Kalau misalnya di tahun pertama kita bilang kita akan melakukan identifikasi faktor, berarti ya di tahun pertama harus ada pernyataan bahwa kita melakukan upaya untuk mengidentifikasi faktor. Jadi jangan sampai terpecah antara roadmap dengan diagram alirnya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa itu sesuatu yang berbeda, karena nanti bisa dibandingkan. Ini katanya di roadmap-nya mau melakukan ini, tetapi di aktivitasnya kok nggak ada. Berarti nggak bisa dicapai. Kalau nggak bisa dicapai ya berarti nggak didanai. Jadi memang agak sedikit tricky. Next Pak. Oke, ini sumbernya nggak ada kaitannya. Sebelum saya selesai, Bapak Ibu, oh ya tadi relevansi ya. Bapak referensi ya. Kalau referensi ini kan biasa ya. Cuman yang di bawah 10 tahun harus 80%. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, selain relevan, yang jadi penilaian itu kualitasnya. Berarti harus pakai jurnalnya bereputasi. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu menemukan artikel, jurnalnya coba di search ulang di Simago atau di Web of Science untuk menentukan apakah bisa dipakai atau tidak. Nah, Bapak Ibu karena anggaran, kalau kita bicara anggarannya itu kan harus sesuai dengan SBK. SBK kalau penelitian dasar di informatika, di computer science itu
yang paling kecil. Kalau nggak salah seingat saya hanya 73 juta. Oke. Nah, yang jadi permasalahan kan kadang-kadang, dan untuk menunjukkan keterbaruan, kita memerlukan apa ya, anggaran yang lebih besar. Untuk membuat anggaran yang lebih besar, kalau selama ini yang saya lakukan, saran saya ke Bapak Ibu, dikaitkan ke SBK yang lain, yang atau di mana apa yang akan kita lakukan itu bisa mendukung. Contoh misalnya yang saya lakukan, saya kaitkan ke sosial humaniora, gitu, yang untuk dalam negeri kecil. Gitu. Tetapi di situ saya tunjukkan bagaimana permasalahan di sosial humaniora itu bisa diselesaikan dengan apa yang akan saya teliti. Berarti kalau di Bapak Ibu, permasalahan di sosial humaniora bisa diselesaikan dengan aplikasi ataupun pendekatan apapun yang ada di informatika. Nah, logikanya berarti, Bapak Ibu, supaya kita bisa memperoleh pendanaan yang lebih besar, karena kita harus mengkaitkan dan memperluas permasalahan kita, maka sebaiknya anggota Bapak Ibu ya harus multi, maksudnya harus diverse, jangan hanya ketua dari informatika, anggota dari informatika. Tetapi cari anggota yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan Bapak Ibu uji. Misalnya kalau Bapak Ibu maunya membuatkan aplikasi tertentu untuk di pemerintahan, ya berarti gandeng orang FISIP sebagai anggota aja. Ketuanya tetap Bapak Ibu. Karena apa pengaruhnya ke situ? Karena nanti pengaruhnya ini akan mempengaruhi ke kepakaran tadi, relevansi kepakaran. Dan ada di metodologi. Salah 10% atau 5% saya lupa. Jadi sebaiknya yang kejelasan bagian tugas 5%. Berpengaruh ke situ juga. Sebaiknya supaya pendanaan kita lebih luas, kita kaitkan dengan permasalahan yang lebih luas. Kalau kita mengkaitkan permasalahan yang lebih luas, maka nggak boleh atau jangan, sebaiknya jangan, bukan tidak boleh, jangan anggotanya itu dari bidang yang sama, tetapi diperluas anggotanya. Tapi dibalik, kalau tadi Pak Galih bilang Pak Galih ikut FKIP, sekarang dibalik. Pak Galih yang mengikutkan orang FKIP. Karena fokusnya lebih banyak untuk menyelesaikan permasalahan informatika, objeknya saja yang ada di edukasi. Bukan kebalikannya, bukan permasalahan edukasi yang difasilitasi oleh informatika. Kalau selama ini kan selalu fokusnya seperti itu. Permasalahannya di bidang lain, informatika memfasilitasi penyelesaian permasalahan tadi. Tapi sekarang Bapak Ibu harusnya permasalahan informatika yang akan diaplikasikan di objek yang lain. Jadi objeknya saja berbeda. Misalnya kita tadi aja yang misalnya metaverse. Bagaimana metaverse itu bisa diaplikasikan di edukasi? Berarti logikanya kan itu harus dari informatika, karena nggak bisa dari edukasi. Atau ChatGPT, misalnya kita bicara tentang ChatGPT dan keterkaitannya ke edukasi atau ke pemerintahan atau kemanapun. Tetapi sudut pandang awalnya permasalahan itu harus dari informatika. Jangan dibalik bahwa permasalahan itu dari edukasi. Mereka gunakan sebagai objeknya aja. Ya, saya kira itu sedikit, mungkin kita lebih banyak diskusi aja. Mumpung di sini ada Pak Irfan, jadi nanti kalau saya nggak bisa jawab, Pak Irfan yang jawab. Monggo. Baik, terima kasih Dr. Sigit atas pemaparannya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah mulai menyusun proposal mungkin sudah ada pertanyaan gitu yang ingin ditanyakan. Termasuk saya juga, tapi saya persilahkan yang peserta lainnya dulu. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, baik itu tadi terkait dengan persyaratan maupun substansi proposal, bisa ditanyakan. Mungkin bisa open mic untuk raise hand dulu. Silahkan Bapak Ibu. Saya izin bertanya, boleh Pak Galih? Monggo Pak Yufis. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal
Prof. Joko Sigit. Jadi saya ingin bertanya ini terkait sama beberapa hal. Yang pertama, mungkin terkait dengan isi proposal nih, Prof. Tadi kan di panduan kan, misalkan untuk pendahuluan itu harus ada latar belakang, kemudian harus ada state of the art, roadmap dan lain sebagainya. Nah, itu apakah harus dibentuk menjadi satu subbab? Misalkan ada subbab tentang roadmap, subbab tentang state of the art, atau mengalir saja. Jadi satu bab pendahuluan ya isinya hanya sekian paragraf yang dimana di dalamnya situ sudah tercantum unsur-unsur yang tadi sudah Prof sebutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan ini, karena saya kan ingin mengusulkan di Pak ini, Yufis, Prof. Ya, izin dalam. supaya saya nggak lupa, saya jawab Oh, nggih. satu-satu ya. Monggo, 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 Nggak Prof. tahu, saya ini tambah lupaan soalnya. Nggih, nggih, monggo, Prof. Monggo, Oke. Prof. Yang pertama Pak Yusris, kalau pengalaman saya yang selama ini saya lakukan, itu saya buat mengalir kecuali roadmap. Roadmap yang saya sendirikan. Roadmap yang saya beri subjudul tersendiri. Gitu. Roadmap gitu. Tapi selain itu, karena yang selain roadmap itu kan sebenarnya kita hanya bicara tentang kenapa permasalahan kita penting. Gitu. Termasuk state of the art itu kan untuk mendukung kenapa permasalahan kita penting. Permasalahan kita penting karena penelitian-penelitian sebelumnya belum mempertimbangkan aspek yang akan kita teliti. Dan itu. Makanya semuanya harusnya mengalir, kecuali roadmap. Roadmap kita bedakan karena roadmap kita gunakan untuk menunjukkan pendekatan kita dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Seperti itu Pak Idris. Maaf ini saya putus-putus. Saya putus Nggih, tadi. nggih, minta maaf. Ya, Monggo. saya lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua masih terkait sama roadmap yang tadi, Prof. Kebetulan kan saya mengusulkan penelitian yang terapan, gitu, Prof. Ya. Karena memang ada beberapa penelitian-penelitian saya di tahun-tahun sebelumnya, terutama mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 itu sebenarnya nyambung, jadi inline gitu, satu alur gitu. Nah, cuma memang saya di sini terkendala sama anggota. Nah, jadi apakah di roadmap itu, apakah memang harus eh, semua tim pengusul itu harus masuk di roadmap itu, ataukah hanya cukup ketua pengusulnya saja, Bro? Oke, sebentar Pak Yufis. Sebelum saya jawab itu, apa Pak Yufis punya paten atau paten sederhana? Enggak, Bro. Kalau gitu saran saya lebih baik nggak ngambil ke terapan. Oh gitu. Karena kan tadi sudah jelas di panduan persyaratan dan kriteria penilaian untuk terapan itu harus ada paten atau paten sederhana atau naskah monumental atau punya PVT ya apa yang padi itu apa yang semacam tumbuhan-tumbuhan itu yang kultur itu dan sebagainya. Jadi kalau nggak ada itu nanti percuma, nanti di-cut. Oh gitu. Oke, Bro. Kalau ada kemungkinan yang kedua kan akhirnya anggotanya yang misalnya punya paten. Tapi kalau gitu kan nanti jadi pertanyaan, kenapa bukan anggotanya yang jadi ketua? Jadi makanya apalagi patennya itu yang didanai yang sekarang itu hanya yang hilirisasi saja. Yang bukan hilirisasi kayaknya enggak. Yang akan ada dua harusnya, kepakaran sama hilirisasi. Yang disebutkan Pak Yufis tadi kan kepakarannya Pak Yufis. Sudah sekian tahun melakukan penelitian ini, harusnya Pak Yufis sudah pakar di situ. Nah itu sayangnya tahun ini enggak didanai. Yang didanai hilirisasinya. Berarti hampir seperti matching fund seperti itu. Harus ditunjukkan bagaimana penelitian kita menyelesaikan secara spesifik permasalahan di mitra. Dan bagaimana itu dikembangkan, dihilirisasikan. Dan yang lebih sulit tadi itu harus ada persyaratan paten atau paten sederhana. Hak cipta nggak diakui. Bro. Terus terkait dengan roadmap, kalau saya selama ini tidak pernah menunjukkan ketua atau anggota di roadmap. Karena roadmap itu kan tujuannya hanya menunjukkan pendekatan kita di dalam menyelesaikan satu permasalahan. Logikanya kan permasalahan penelitian kita itu tidak terlalu sederhana, sehingga hanya butuh 1 tahun. Tetapi penelitian kita itu cukup kompleks, sehingga tahun pertama kita gunakan untuk menentukan dasarnya. Tahun kedua kemudian kita buktikan atau kita finalisasi. Jadi di dalam roadmap itu isinya ya hanya itu, tidak menunjukkan kepakaran atau kualifikasi dari
eh, pengusulnya, tetapi lebih menunjukkan apa yang akan dilakukan, pendekatan apa yang akan dilakukan, sehingga pendekatan yang dilakukan itu memang akan menyelesaikan permasalahan yang kita katakan sebelumnya. Seperti itu, Pak Yufis. Jadi nggak usah bingung itu apa namanya. Nah, tapi ini tadi terkait dengan yang saya katakan terakhir, karena perspektifnya harusnya permasalahan di informatika dengan objek di bidang lain, kalau mau dananya lebih besar, ya berarti di roadmap-nya harus ditunjukkan memang fokus utamanya di informatika, bukan di objeknya. Kalau misalnya informatika, misalnya metaverse diterapkan di edukasi, kemudian roadmap tahun pertama membuat kurikulum, ya nggak tepat. Karena berarti logikanya kan, kalau gitu ya ketuanya harusnya dari bidang edukasi, bukan dari informatika. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Itu aja mungkin Pak Galih. Terima kasih. Terima Baik, kasih Pak Yufri. Pak Yufis, terima kasih. Terima kasih juga sedikit. Ada lagi Bapak Ibu? Ini memang teman-teman kemarin ini Prof ya, karena bidang ilmunya juga banyak yang applied, mungkin mencoba untuk ke hilirisasi. Tetapi tadi karena memang perubahan, kalau yang dulu kan PDUPT itu kayak PTUPT itu kayaknya hak cipta masih bisa gitu. Ya. Kalau sekarang sepertinya sudah tidak Sekarang spesifik nggak muncul Pak lagi. yang hak cipta. Iya. Memang apa namanya hanya paten naskah monumental sama yang tadi itu apa Varietas istilahnya tanaman itu ya. varietas. Varietas. Gitu. Jadi nggak tahu dibatasi. Mungkin nanti kalau yang kepakaran beda lagi ya, tapi kepakaran ditutup masih. Iya, Nah, kebakaran pun Sinta skornya tinggi banget. nah itu, iya, kebakaran. 1.500 kok. Nah, tapi kan ini Pak Gali dan teman-teman, saya jadi timbul pertanyaan juga, kenapa kalau informatika harus applied? Gitu. Kenapa kok nggak bisa di dasar? Kenapa kok nggak bisa bicara konsep? Sekarang ada banyak faktor kan yang bisa diuji dari perspektif konsep. Ya, ya. Sebenarnya ada yang dasar juga sih Prof kemarin, tapi mungkin teman-teman melihat dari aspek apa namanya, ya mungkin masih terbawa matching fund ya, ada mitra dan lain sebagainya gitu. Menurut saya malah lebih mudah dasar loh daripada terapan. Okay. Apalagi dengan syarat sekarang yang tidak harus publikasinya yang tinggi ya, reputasi ya. Kalau dulu kan memang harus. Misalnya apa yang dilakukan Pak Gali dan Pak Aminuddin terkait dengan apa itu voice recognition ya? Oh ya ya. Ya itu kan harusnya bisa diuji konsepnya juga kan. Voice recognition itu kalau untuk mengaji beda nggak dengan kalau untuk apa secara umum. Harusnya ngaji itu kan ada intonasinya, ada ininya, ada apa namanya dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan tadi maaf loh ya, saya bukannya menghalangi supaya ke hilirisasi. Tapi kan tadi katanya di awal Pak Galih bilang maunya teman-teman itu yang jadi frontnya, bukan yang jadi anggota gitu. Kalau jadi front berarti itu tadi harus ada paten dan paten sederhana dan sebagainya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin bertanya Pak Galih. Ya, silakan Bu Evi. Tapi mohon maaf mungkin bukan ke penelitian Prof Joko. Jadi lebih ke pengabdian sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan kalau misalkan ke pengabdian begitu nggih. Belajar dari Pak Wildan nih ceritanya. Pak Wildan kemarin sempat untuk yang jamu kalau tidak salah ke salah satu ibu rumah tangga begitu. Jadi lebih spesifik di satu person gitu. Kalau semisal kita mengambil ruang lingkupnya desa, semisal seperti pelatihan sistem administrasi, sistem informasi administrasi, begitu kira-kira peluangnya bisa terbaca nggak Prof? Seperti itu. Begitu saja Prof, terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Tapi sebelumnya saya minta maaf ini Bu Evi. Karena tadi kan saya bilang saya bukan reviewer, saya bicara dari sisi pengalaman. Dari sekian tahun itu saya hanya sekali mengajukan pengabdian. Dan itu didanai. Dulu sudah lama sekali. Gitu. Jadi kayaknya saya bukan orang yang tepat untuk bicara tentang pengabdian.
Tetapi seingat saya, kalau di panduan yang lama, itu kan tidak boleh hanya menyelesaikan satu aspek dari permasalahan mitra. Kan harus minimal dua aspek dari permasalahan mitra. Jadi kalau misalnya hanya sekedar pelatihan di pemerintah desa misalnya, pelatihan untuk sistem informasi keuangan misalnya, itu berarti kan hanya satu aspek aja. Aspek apa lagi yang lain yang menunjang yang harus dilakukan. Gitu. Terus terang, saya sama sekali tidak punya kompetensi untuk bicara pengabdian, tapi saya hanya bicara kalau yang dulu seperti itu. Untuk yang lain, mohon maaf, saya nggak bisa membantu Bu Evi. Harusnya ini malah Pak Irfan ini yang lebih canggih di pengabdian, karena pengabdiannya banyak sekali Pak Irfan. Berarti, mohon izin Prof, berarti Oke. paling tidak ada dua aspek yang bisa kita angkat gitu nggih, untuk kita berikan keluarannya Sehingga ke saya dulu gitu Bu Evi. Jadi kalau misalnya dari usaha ya, kalau yang satunya masalah pemasaran, berarti satunya masalah apa? Harus ada dua masalah. Kalau dulu yang saya lakukan, itu sudah dulu sekali. Awal-awal tahun 2015-an mungkin saya ngajukan pengabdian. Selain itu, kembali lagi, saya nggak mau bicara yang saya tidak paham, karena nanti menyesatkan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Bu Evi. Prof, mungkin saya masuk sebagai penanya. Kalau saya buka di Bima saya itu eligible di skema penelitian kerjasama, kemudian penelitian tesis magister, penelitian terapan jalur hilirisasi, penelitian fundamental reguler, serta penelitian disertasi doktor. Untuk yang penelitian disertasi doktor dan tesis magister kayaknya enggak memungkinkan, sehingga yang tersisa 3 jenis. Nah, menurut jenengan kira-kira dengan profil kami itu yang paling, karena saya yakin teman-teman juga ada di eligibilitasnya ada di situ. Kira-kira yang cocok dengan kondisi di Prodi Informatika yang mana kami pilih? Kembali lagi, harusnya hilirisasi bagus, cuman kita punya keterbatasan. Tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan. Ya, sebagai front ya, karena Ya. yang dimaunya kan sebagai front. Sebagai PI-nya kan masih belum memungkinkan ya. Mungkin sebaiknya kalau strategi yang tahun sekarang fokus ke dasar. Kan berarti konsep kemudian dipatenkan atau paten sederhana. Berarti tahun berikutnya kita bisa mengajukan atau tahun pendanaan berikutnya kita bisa mengajukan yang hilirisasi. Kalau ya itu tadi masalahnya masalah hanya pemenuhan persyaratan aja Pak Gali. Kalau menurut saya ya, kalau nggak di dasar ya di kerjasama, saya yakin ada banyak kerjasama yang bisa kita lakukan. Pak Galis juga punya kerjasama dengan perusahaan swasta malah luar negeri juga Pak Galis. Gitu. Jadi kan bisa dimanfaatkan. Kerjasama dalam negeri hanya kan kita harus punya kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Kalau kerjasama dengan perguruan tinggi lain mungkin bisa diusahakan, Prof. Ada banyak. Ya. Bahkan di luar negeri ya. Juga ada. Tapi kalau menurut saya untuk perkembangan ya dua-duanya bagus sih. Tapi untuk perkembangan ke depannya kan kalau selamanya kita nggak punya paten berarti kita kan nggak bisa maju lebih jauh lagi. Jadi saran saya dasar paten hilirisasi untuk strategi ya, kalau kita bicara strategi ya, strategi jurusan ya. Sebagian, mayoritas itu, sebagian fokus ke kerjasama perguruan tinggi. Karena kan kerjasama perguruan tinggi tidak harus melalui pendanaan eksternal. Tapi langkah kita ke depan kalau semuanya hanya fokus ke kerjasama kan berarti kita nggak bisa maju karena terbentur paten tadi, selalu akan terbentur di situ. Berarti itu aja yang kita kejar dulu. Baik. Berarti tadi yang ini yang fundamental gitu ya, paling. Ya, kalau menurut saya fundamental reguler, kemudian paten. Karena kita selalu terbentur itu loh. Paten kita sedikit sekali. Jadi untuk mengejar paten kan kita nggak bisa mengajukan paten tanpa dasar penelitian. Berarti sebaiknya ya dasar kemudian ke paten,
kemudian baru ke hilirisasi, setelah itu pengembangan. Kalau seperti Provinda kan memang punya paten, Bu Elvianis punya paten, sehingga mereka bisa masuk ke hilirisasi dan pengembangan. Baik, baik. Berarti mungkin teman-teman ini Prof, karena mungkin ya awalnya tuh sudah punya mitra, karena MF batch 3 juga dibuka, mungkin bisa digeser ke sana. Digeser ke MF aja. Jadi Oke, kerjasama, baik. untuk kerjasama geser ke MF. Untuk yang ini fokus ke Benar-benar ke fundamental ya, ke dasar ya. dasar. Karena kita bicara strategi ya, strategi untuk pengembangan prodi ya. Oke. Untuk Dan pendanaan tadi supaya lebih besar bisa masuk ke SBK yang lain. ya Yang yang lain. Jadi kan ada bidang yang lain. Tapi yang harus diingat, SDIK gitu. pro-nya tetap informatika ya. Oke. Berarti judulnya misalnya bukan model kurikulum berbasis metaverse, ya kan? Tetapi misalnya kerangka evaluatif penggunaan metaverse untuk meningkatkan kurikulum pendidikan di X. Berarti fokusnya kan beda. Kalau yang model kurikulum kan fokusnya di kurikulumnya. Kalau yang satunya kan fokusnya di metaverse. Sama seperti Pak Yus ya. Pak Yus itu kan fokusnya objeknya solar cell, Dan tapi pendidikan, fokusnya kan di edukasi. Iya. Ya. Kalau mau dibalik kan bisa juga sebenarnya. Kemudian yang kedua, Prof, terkait dengan substansi. Gitu. Tadi mungkin juga sempat disinggung oleh Pak Yupis terkait dengan rekam jejak. Nah, kalau misalkan apakah lebih bagus misalnya kalau di state of the art tadi, meskipun tidak terkait secara langsung, tetapi ada sumbangsi penelitian atau publikasi kita, meskipun mungkin tidak begitu high impact gitu, tetapi ya masuk di rumpun itulah. Kira-kira apakah itu sebaiknya dimasukkan saja atau kita benar-benar ngambil dari referensi atau penelitian yang lain yang benar-benar core. Kalau selama ini Pak ya, secara pribadi ya, saya lebih menunjukkan penelitian saya di state of the art dibandingkan penelitian yang lain. Kecuali memang permasalahan utamanya beda sekali dengan penelitian saya. Kalau seperti itu, saya gunakan artikel pihak lain, tetapi saya gunakan penelitian saya untuk supporting. Jadi tetap di dalam state of the art itu kelihatan, misalnya maaf Sayuko tahun sekian, Sayuko tahun sekian, Sayuko tahun sekian. Nanti misalnya di state of the art-nya Pak Gali juga sama. Lebih banyak misalnya teori dasarnya memang punya orang lain, tetapi kita support di situ muncul Gali tahun sekian, Gali tahun sekian, Gali tahun sekian. Itu akan lebih baik gitu. Karena itu kan jadi daya jual ya, bahwa sudah ada yang mendasari sehingga pasti selesai. Pasti bisa dilakukan, pasti ada hasilnya. Kan orang mau mendanai penelitian kan pasti yang dipikir ini bisa melakukan atau enggak. Jadi kan kita jual-jual di situ. Dan di penelitian proposal saya sebelumnya enggak selalu penelitian saya itu yang jadi fokus enggak. Tapi tetap saya munculkan. Kita usahakan tetap ada keterkaitannya, kita kaitkan dari perspektif yang manapun. Jadi tetap harus dimunculkan penelitian kita sendiri, Pak Gali. Jangan sampai enggak. Nah, tentu saja, tapi tadi harus dipertimbangkan. Kalau publikasi atau referensi yang kita gunakan, itu salah satu penilaiannya kualitas. Jadi, kalau misalnya saya ada satu artikel saya itu yang memalukan karena saya publish di publisher yang nggak baik, ya nggak pernah saya pakai. Daripada nanti itu kemudian mengurangi poin atau menyebabkan malah nggak didanai, misalnya seperti itu. Bagus Pak Gali seperti Pak Yufis tadi dan Pak Gali yang sudah punya track record itu masukkan aja, berusaha dikaitkan,
Meskipun jauh keterkaitannya dikaitkan aja, dimasukkan aja dalam state of the art. Tadi kalau yang dengan sampaikan kan supaya dampak dan manfaatnya itu besar, misalnya lihat dari rencana Indo Riset Nasional gitu. Oke. Nah, biasanya memang juga ini mungkin karena kami belum terlalu terbiasa apa melihat multidimensi begitu ya, sehingga hanya fokus bagaimana IT itu bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Padahal tadi seperti yang jenengan jelaskan, apa namanya, punya dampak, kaitannya punya apa hubungannya saja itu sudah punya pengaruh, itu sudah masuk. Kalau misalnya kita lihat dari aspek yang lain, misalnya prioritas nasional di Bappenas atau SDGs itu, apakah juga memungkinkan Prof? Selain yang di rencana Indo Riset Nasional? Oke, kalau yang dari panduan yang baru sepertinya itu sangat memungkinkan, asalkan ditunjukkan aja, Pak. Jadi kalau misalnya itu SDGs, ya ditunjukkan SDGs. Kalau itu Bappenas, ditunjukkan Bappenas. Karena kan yang dinilai kan bagaimana kontribusinya ke Indonesia. Yang sekarang. Kalau dulu spesifik harus ke riset internasional. Kalau sekarang kayaknya seperti apa kontribusi ke Indonesia. Jadi kalau misalnya itu mau dikaitkan ke yang lain, silakan tapi ditunjukkan. Asalkan kita mampu menunjukkan. Dan tadi yang saya jelaskan bahwa kita harus selalu mengingat salah satu poin penilaiannya adalah realitas hasil. Berarti kalau kita fokus di dasar, berarti kan logikanya dasar itu ya nggak mungkin langsung bisa menyelesaikan permasalahan aplikatif. Kalau gitu, kita memang menyelesaikan permasalahan X di Bappenas atau di SDG, tetap nantinya. Yang sekarang itu menyelesaikan apa? Untuk menuju ke sana. Tadi yang saya katakan paling enak kan kalau nggak pembelajaran, gitu kan, apa yang lainnya. Ini bisa dijadikan learning point. Oke. Ini bisa dijadikan sebagai dasar pembentukan hipotesis untuk menguji tentang ini. Silakan. Jadi kita tunjukkan kontribusi besar, tetapi juga harus bisa kita tunjukkan kontribusi secara spesifik kita sekarang dari penelitian kita. Jangan hanya kemudian ini bisa menyelesaikan clean energy. Padahal kan jauh sekali gitu. Apa? Gitu. Nanti kan dianggap ini mengada-ada ini. Masa bisa langsung menyelesaikan clean energy? Seperti itu. Baik, sudah masuk. Mungkin kalau dari saya terakhir ya Prof, biar nanti gantian dengan yang lain. Terkait dengan SBK Prof, kalau saya lihat kan yang SBK, ini karena kita selama ini memang fokusnya di TIK ya. Kalau SBK humaniora, sosial humaniora, seni, dan itu kan ada yang desk study, ada yang kecil begitu ya, kalau saya tidak salah ya. Ada yang kecil, itu, sedang, besar. Apakah memang hanya berbeda di luas lingkup wilayah atau seperti apa gitu, dari pengalaman jenengan? Kalau yang pasti jangan milih desk, Pak. Karena kita kan aplikatif ya. Misalnya seperti saya, manajemen atau akuntansi pun saya nggak berani milih desk. Yang desk itu biasanya seperti hukum. Hukum itu kan lebih terkait untuk desk study. Atau visit misalnya. Tapi kita pilih yang kecil sedang besar aja. Nah, seingat saya kecil sedang besar itu hanya masalah lingkup aja. Tapi kan nggak sebatas kita supaya lebih besar saya mau yang lingkup sedang aja gitu. Itu kan juga terkait dengan realitas lagi, Pak Gali. Kemudian kalau misalnya kita pilih besar di dalam diagram alir kita, ini mencerminkan nggak bahwa diagram alir itu memang membutuhkan pencapaian yang besar? Untuk apa? Nah, misalnya saya selalu kecil itu karena identifikasi awal saya lakukan di satu pemerintah daerah, verifikasi saya lakukan di 2 pemerintah daerah. Kalau misalnya kemudian saya bilang verifikasi butuh 5 pemerintah daerah, kan muncul pertanyaan, kenapa? Kenapa harus 5 pemerintah daerah? Sepanjang kita bisa menjawab pertanyaan itu, ya nggak masalah.
Tapi pada saat kita meningkatkan, setiap kali kita meningkatkan skop jangkauannya, berarti kan ada justifikasi tambahan yang harus kita lakukan karena itu pengaruhnya ada di metodologi kita. Itu Pak Gali. Jadi Baik, jangan baik. hanya karena Jadi, supaya dananya besar langsung saya ambil yang besar supaya aja. besar, Gitu. pilih Ya. yang besar. Nanti kemudian dilihat di metodologi loh, ternyata kok jauh sekali untuk apa? Nggak ada keterkaitannya sama Tidak sekali ada besar dengan relevansi. Baik. langkah yang mau dilakukan. Oke. Seperti itu. Siap, sudah dapat gambaran. Baik, silakan Bapak Ibu mungkin terakhir karena habis ini juga Prof. Dr. Sigit ada rapat. Ya, saya mohon maaf Ada. ini 10.30 ada acara. Iya, sebenarnya. ada rapat. Mungkin satu ada lagi Bapak Ibu. Sepertinya sudah jelas, Prof. Tinggal Ya. ini mau mencari partner yang Ya Bapak Ibu, tepat. pokoknya Gitu. kerjakan aja. Gitu. Jadi bikin proposal penelitian itu seperti naik sepeda. Kalau nggak dicoba ya kita nggak bisa-bisa gitu kan. Terus coba itu pun harus berkali-kali. Nanti pasti tahu selanya. Sama seperti nulis artikel. Jadi jangan takut, dicoba aja. Kalau gagal ditolak ya diperbaiki lagi. Nggak terlalu menyakitkan seperti ditolak apa waktu cinta dulu enggak. Kalau ini lebih tidak menyakitkan. Hehehe. Katanya kan kalau nah ya itu. Jadi dibuat aja, nggak apa-apa. Siap. Lakukan aja Bapak Ibu. Kalau misalnya mau diskusi ke DPPM dan sebagainya. Baik. Ya, terima kasih Pak Kali. Sama-sama Prof. Oke, jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk waktu upload itu semakin dekat dan jangan mepet-mepet karena biasanya servernya apalagi waktu ngisi RAB itu banyak kendala gitu. Jadi kalau misalnya dalam pekan ini sudah selesai, segera bisa dicoba upload sehingga nanti masih traffic di aplikasi masih aman dan lancar. Baik, Prof. Eh, saya rasa karena teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, sudah sangat jelas. Slide juga sudah saya share di chat room. Bapak Ibu bisa download. Kalau misalnya hilang nanti tetap bisa minta ke saya, nanti saya kirimkan lagi. Japri saja. Kami dari Prodi Informatika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Joko Sigit Sayogo yang sudah meluangkan waktu ini di hari Sabtu untuk bisa sharing. Sangat banyak hal penting yang kami dapatkan. Salah satunya tadi membuka kembali opsi bagi kami supaya lebih rasional untuk pilih skema dan peluangnya lebih besar. Mudah-mudahan dari tahun ini nanti akan ada yang lolos untuk penelitian eksternal, Prof. Ya, karena kalau yang matching fund sepertinya sudah ada yang lolos pitching dan tinggal apa kontak. Tapi yang penelitiannya memang yang kita harapkan bisa ada profil dari informatika yang dan sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin terakhir setelah saya tutup sebelum kita akhiri kita bisa foto bersama ya untuk laporan Bapak dan Ibu yang bisa on cam, kami harapkan bisa on cam sebentar. Nah, saya ikut foto ini. Kemudian G foto Pak Pak Hidayat. Wijaya tahu ini guest partisipan ini nggak mau pakai Guest nama asli partisipan. Pak Wijaya ini. Impor dari fakultas sebelah gitu. Nah, itu. Oke. Baik, kami tunggu Bapak Ibu yang lain yang bisa on cam. Pak Wijaya nggak mau ngadakan sendiri Pak Hale, jadi dia maunya numpang. Oh, Sendiri Kak oke. enak. Sendiri Kak enak soalnya. Kalau sendiri kayak privat gitu. Baik, saya atau Pak Hadi mungkin yang bisa capture Pak. Pak Hadi bisa Pak? Oh enggak lagi ya. Baik, saya pandu dulu Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Bentar, saya copy dulu. Sekali lagi gitu. Biar lega.
1, 2, 3. Oke, baik. Demikian kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alamin. Terima Matur kasih Prof. suwun. Joko Baik, Sigit, terima Bapak Ibu kasih Bapak Ibu. sekalian. Terima kasih. Adale Pak Yu. Saya tunggu Salam kenal proposalnya semua. banyak nanti dari Matur Insya suwun, Allah, Bro. insya Allah. Informatika. Kami. Terima kasih, matur nuwun. Oke, Izin Assalamualaikum live. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof. Matur nuwun.